Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 29 Juni ya, pukul 13.35. Gua mau bahas salah satu sektor atau industri yang pada tahun 2024 atau tahun 2025 ini, atau bahkan dalam jangka panjang, industri ini kecil kemungkinan untuk lesu, ya, kecil kemungkinan untuk lesu dan harganya sendiri, harga dari CPO, ya kita langsung sebut saja CPO, gua akan langsung sebut CPO, itu dalam jangka panjang akan naik terus sehingga berpotensi pula menguntungkan emiten-emiten CPO. Nah, gua sebelumnya sorry guys ya, ini webcamnya mati karena memang gua berada di tempat yang tidak proper, tapi lu bisa dengar suara gua kan ya. Jadi kita langsung ke intinya saja. Yuk kita coba belajar, kita coba melihat data. Jadi ini data yang akan gue tampilkan ya guys. Perhatikan di sini ya. Kegunaan ini CPO, data CPO minyak sawit mentah ya dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kegunaannya ada banyak sebenarnya. Ada untuk oleo, kimia, biodiesel dan pangan. Ini data-datanya. Ya, selain untuk ini ada juga untuk kemasan-kemasan. Minyak itu ya, minyak sawit itu salah satu bahan yang digunakan untuk supaya makanan itu pengawet alami. Pengawet alami itu salah satunya minyak kan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu digunakan oleh banyak orang. Dan di sini kita lihat data tahun 2018, tahun 2019 hingga tahun 2023. Data konsumsi dan data produksi. Konsumsi ini berarti yang dikonsumsi di dalam negeri. Jadi CPO ini memang banyak produksinya. Produksinya besar, tapi konsumsinya hanya sepertiga di tahun 2018. Jadi ini total konsumsinya 13 juta ton, produksinya bisa mencapai 43 juta ton. Jadi rasio konsumsi dan produksinya itu ada di angka 31%. Nah, yang menarik guys, ya, total konsumsinya dan total produksinya lama-kelamaan tidak berbanding lurus. Konsumsinya meningkat dan produksinya stagnan, terutama di mulai tahun 2020, 2021, 2022. Jadi produksinya betul naik, cuman nggak besar gitu loh. Sedangkan konsumsinya meningkat. Dan ini dituliskan di jurnal Dr. Insinyur Tungkot Sipayung ya. Ini gua kutip dari dia nih, gua cantumkan juga. Jadi perkembangan produksi kelapa sawit di Indonesia. Naiknya udah cukup besar dari tahun 2011. Cuman di sini lu bisa lihat grafiknya ya. Sejak tahun 2020 yang mencapai puncaknya 2021, kenaikannya sudah tidak signifikan lagi. Signifikannya itu waktu di sini nih. Nah, di situ. Nah, lu kan udah lihat nih data konsumsi dan produksi. Kita ngomongin sampai tahun 2023 dulu ya. Maka kita dapatkan rasio konsumsi yang tadinya cuma 31% di tahun 2018, lama-lama naik tuh guys. Di tahun 2023 itu udah menyentuh angka 46%. Udah menyentuh angka 46%. Nah, sekarang untuk rasio kenaikan konsumsi. Jadi ini kenapa hitam? Karena tidak ada data pembandingnya ya. Kan kalau misalkan mau mendapatkan data ini nih guys, berarti kan data di tahun 2019 dikurangi tahun 2018, kemudian dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, ini kan gue memang tidak menyantumkan yang tahun 2017, artinya ini tidak ada di data ini. Ini kenaikan rasio kenaikan konsumsinya. Kita bisa lihat kenaikan konsumsinya itu bisa 24%, 3%, 6%, 14%, 9%. Sedangkan rasio kenaikan produksinya yang tadi gue bilang stagnan. Cuman meningkat di tahun 2019 ini ya kan. Kemudian di sini penurunan 0,3%. Di tahun 2000 ini tahun 2021 penurunan 0,3%. Di sini 0,1%, kemudian naik lagi. Naik lagi di tahun 2023 6,9%. Ya. Jadi rasio kenaikan konsumsinya sekali lagi guys, gua sampaikan itu lebih besar daripada rasio kenaikan produksinya itu sendiri. Ya, jadi lu udah dapat angkanya nih di sini guys ya. Nah, kenapa di tahun kan lu sempat ngeliat nih datanya di sini. Kenapa di tahun 2022 kenaikannya cukup besar? Ya kan, kemarin itu ada booming komoditas di tahun 2022. Dia naik karena memang kaget guys di tahun 2022 itu ya, di mana konsumsinya meningkat dari 18 juta ton menjadi 21 juta ton.
Ya, sedangkan produksinya masih di angka 46 juta ton, bahkan menurun. Makanya ada penurunan 0,15% ini di tahun 2022. Yang tadinya rasionya cuma berada di angka 30 persenan, tiba-tiba meningkat menjadi 45% rasio konsumsi dan produksinya. Itu yang terjadi di tahun 2022. Dan ya, malah kalau kita lihat dalam jangka panjang pun kenaikannya terus berlanjut. Dan ini kecil kemungkinan harga minyak kelapa sawit turun kembali ke angka 2.000 atau bahkan ke angka 1.000 ringgit Malaysia. Ya, itu guys. Kemudian, nah ini data juga nih guys. Gue ambil dari data box. Volume dan nilai ekspor minyak kelapa sawit. Ya, nih lu bisa lihat. Yang bar ini adalah volume ekspor. Volume ekspor nih 2018, 2019. Kemudian turun nih di tahun 2020. Tahun 2021 turun. 2022 juga turun. Tapi nilainya meningkat. Mencapai 30 miliar US dollar. Nah, ini kan menarik. Jadi volume ekspornya menurun tapi volume nilai ekspornya meningkat. Ya karena ada kenaikan itu. Karena ada kenaikan dari harga CPO itu sendiri. Nah, itu guys. Nah, jadi kita udah dapat datanya nih guys. Kita udah dapat datanya dan bahkan ya, sekarang kan rasionya ada di angka 46% nih. Rasio konsumsi dan produksi. Hampir setengahnya guys. Nah, maka kita lihat lagi dari data box di sini ada proyeksi ya ini dicantumkan oleh Adi Ahdiat tanggal 16 April 2024. Proyeksi permintaan dan pasokan kelapa sawit Indonesia 2023 hingga 2050. Ya, 2023 ya permintaan 53, konsumsi lokal plus ekspor. Pasokannya 57. Nah, bisa jadi di tahun 2035 ya, itu bisa mencapai 71 juta. Di sini mencapai 66 juta. Artinya ada defisit. Pasokannya lebih kecil, tapi permintaannya baik konsumsi lokal maupun ekspor. Ingat, ini konsumsi lokal maupun ekspor itu lebih besar. Jadi apa yang terjadi nanti kalau misalkan hal ini kan sekali lagi prediksi ya, prediksi menurut beliau nih guys, menurut si Pak Adi Ahdiat ini. Kalau memang ini terjadi, maka yang terjadi di harga CPO itu sendiri berpotensi juga akan lanjut naik. Selama ini kan yang digunakan itu masih di angka 30%, 46% ya. Jadi sisanya dikemanakan? Diekspor. Tapi kalau misalkan konsumsinya meningkat sedangkan ekspornya menurun, nilainya nanti bertambah. Karena nggak banjir di luar. Kayak begitu guys. Nah, ini bisa terjadi apabila pemerintah tidak mengelola dengan baik ya. Apabila pemerintah tidak mengelola dengan baik, artinya nanti akan kebanyakan permintaan dan sedikit pasokan sehingga harganya akan berpotensi naik. Dan ya kita mungkin akan menghadapi di mana harga minyak goreng akan lebih mahal dari sekarang. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita ngomongin 2024. Tahun 2024 ya guys ya, kita udah jalan selama 4 bulan. Sekarang udah bulan Juni, udah jalan selama 6 bulan. Tapi data yang gue dapatkan 4 bulan. Dan sepertinya ya, kalau kita rata-rata dari bulan Januari sampai April, ingat ini baru yang gue dapat data bulan Juni sampai bulan April. Ya, produksinya itu ada di angka 7,5 juta ton. Konsumsinya 7,5 juta ton. Produksinya ada di angka 16 juta ton. Nah, kalau kita rata-rata selama 4 bulan ini, ingat ini baru 4 bulan, maka average-nya ada di angka 46,54%. Masih di angka 46, tapi sudah naik sedikit dibandingkan tahun 2023. Kita belum dapat, gue pribadi ya guys, gue pribadi belum dapat data di bulan Mei dan bulan Juni. Juni belum habis, yang Mei gue belum dapat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Tapi melihat data-data ini guys ya, melihat data-data ini, gua pribadi ya berpendapat, sekali lagi ini berdasarkan data dan gua pribadi menganalisa bahwa ada potensi ya kenaikan harga minyak kelapa sawit diikuti dengan kenaikan volume, diikuti dengan kenaikan nilai ekspor minyak kelapa sawit, tapi ada penurunan volume. Makanya kalau lu lihat berita nih guys, kalau lu lihat berita, lesu di tahun 2024 produksi CPO. Yang meningkat cuma di bulan Maret. Ya, ini lu bisa lihat di sini datanya. Meningkat cuma di bulan Maret. Kenaikannya signifikan. Produksinya tadinya 3, kalau dibandingkan ya, ini kan naik 4,2 juta ton
turun ke 3,8, naik lagi. Nah, ini kenaikan signifikan hanya terjadi di sini. Nah, tapi produksi CPO itu sampai saat ini masih lesu di tahun 2024. Oh. Jadi kalau lu lihat berita ya, kenaikan signifikan ada di bulan Maret aja. Bulan Maret 2024. Nah, ini guys ya. 10 juta ton di 2 Februari 2024. 18% pada Maret 2024 tuh. Jadi kenaikannya hanya di sini saja. Tapi kalau sekali lagi kita lihat dari average rasio konsumsi dan produksi itu berpotensi meningkat dibanding tahun 2023. Ya kenapa? Karena kebutuhan di dalam negerinya makin banyak, guys. Kalau kebutuhan di dalam negerinya makin banyak, ya, total konsumsinya makin di dalam negeri makin banyak, kemudian total ekspornya makin berkurang karena produksinya stagnan di situ-situ aja, maka ya yang tadi gua katakan berpotensi meningkatkan atau menaikkan harga minyak kelapa sawit itu sendiri. Sekarang udah di angka segini, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya, ada potensi, sekali lagi, ada potensi saham-saham sektor CPO kinerjanya berpotensi baik di tahun 2024, di tahun 2025. Betul, memang produksinya lesu, cuman harganya naik. Itu guys. Oke, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.